Lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham UCIT, apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiganya. Ini kita lihat ya, Unicam, ini Unicam ya. Untuk presiden direkturnya ini ada Takumi Terakawa, kemudian ada direkturnya yaitu Kazuhide Ike ya. Nama kantornya ini agak beda ya, yang satu di kawasan industri KIC itu Jambi Karawang, yang satu lagi di Sinarmas MSG Tower lantai 42 Jalan Jenderal Sudirman ya, di Jaksel. Kalau yang satunya lagi, kemudian ini ada untuk yang kasnya, kas dan setara kas dari ini 1,3 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Setahu kami untuk saat ini beberapa perusahaan yang kami lihat untuk kuartal ketiga ya, rata-rata kasnya menurun. Tapi ini untuk yang perusahaan ini kayaknya kasnya meningkat ya. Sepertinya penjualannya meningkat nih kalau kita lihat. Deposito berjangka kemarin ada sekitar 1 miliaran, sekarang udah gak ada. Piutang usaha pun yang pihak ketiga lebih banyak ini. Ini agak bagus menurut kami ya. Ini pun dari 2,1 triliunan menjadi 2 triliunan. Persediaan dari 1,3 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Total aset neraca dari 5,7 triliunan menurun sedikit menjadi 5,4 triliunan. Aset tetap dari 2,1 hampir sama. Kemudian kita lihat yang ini aset hak guna. Aset hak guna meningkat juga ya, dari 239 miliaran menjadi 250 miliaran. Total asetnya ya hampir sama juga. Kita lihat yang liabilitasnya. Liabilitas hutang pihak berelasi, ini hutang usahanya. Ini sedikit menurun dari 60 miliaran menjadi 40 miliaran. Pihak ketiga dari 1,1 triliunan menjadi 900-an miliaran. Ini yang pihak ketiga utang usaha. Utang lain-lain. Nah, ini pihak ketiga kayak juga menurun ya. Lalu kita lihat utang jangka pendek dari 2,8 menjadi 2,5 triliunan. Total liabilitasnya dari 3,2 triliunan menjadi 2,9 triliunan. Ini kan berarti utangnya menurun ya, tapi ini perusahaannya cukup bagus nih kalau kita lihat dari data-datanya. Ekuitasnya pun meningkat dari 5,1 triliunan menjadi 5,4 triliunan. Berarti asetnya ini tadi dia menurun, tapi itu karena hutangnya menurun banyak ya. Karena hutangnya menurun banyak, baru ekuitasnya pun bertambah. Ini cukup bagus kalau menurut kami. Dilihat dari pendapatannya juga meningkat dari 7,5 triliunan menjadi 7,7 triliunan. Bahkan ketika pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan masih bisa mereka tahan, bahkan sedikit berkurang. Jadi mereka dapat laba bruto dari 1,3 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Beban penjualan dari 800-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Memang agak meningkat. Beban umum meningkat sedikit. Penghasilan keuangan dari 18 miliaran menjadi 23 miliaran. Jadi mereka ada dapat lebih banyak juga dari yang keuangannya. Kita lihat untuk laba periode berjalan, 253 miliaran kemarin menjadi 270 miliaran. Kepada entitas induk sama juga 276 miliaran. Ini untuk yang kuartal ketiga 2023 ya. Penerimaan dari pelanggan 8,9 triliunan, sekarang meningkat menjadi 9,6 triliunan. Ini kan kenaikan penjualan, jadi memang otomatis uang yang diterima pun lebih banyak. Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain, bahkan ketika mereka beli bahan baku lebih banyak, kemarin kan 8,1 triliunan, sekarang menjadi 8,5 triliunan. Maka mereka beli bahan baku lebih banyak pun tetap menghasilkan laba yang lebih banyak. Beban pokoknya pun tetap bisa mereka tahan ya. Ini luar biasa nih kayak perusahaannya. Lihat saja dari arus kas operasionalnya.
181 miliaran kemarin, sekarang menjadi 500-an miliaran untuk yang kuartal ketiga. Ini kan cukup bagus sih. Entitas anak, ini entitas anak ada berkurang sedikit tapi 0,001% gitu aja, mungkin untuk kasih manajemen atau kasih karyawan gitu ya. Tadi juga nggak tahu ya. Dewan Komisaris Utama Takashikan, Komisaris Koshiyashida Henraja Kosashi, lalu ada Direktur Utama Takumi Terakawa, Direktur Kazuhide. Ini rata-rata kalau kita lihat namanya ini nama-nama orang Jepang nih rata-rata ya. Mungkin perusahaan ini milik Jepang ya memang sih. Namun kalau setahu kami ya, itu berarti orang Indonesia seharusnya ada pegang saham berapa persen, kan memang ada ketentuannya di undang-undangnya. Nah, ini sewa ini tampaknya agak berbeda keuangannya. Ini kas dan setara kas. Ini kas di tangan, wah ini 16 jutaan aja, dari 21 juta menjadi 16 jutaan. Kas pada bank, kas pada bank ini meningkat dari 1,3 menjadi 1,5 triliunan. Ini ada dirincikan ya, mereka berarti ada totalnya baru dirincikan. Kalau kita lihat pihak ketiga, mereka tahu pemain di Bank Biniaga dari 900-an miliar, 918 miliar menjadi 960-an miliaran. Baru ini ada di Maybank, Bank Mandiri, Danamon, BCA rata-rata meningkat. Untuk beberapa bank seperti BTPN, Bank kayak itu aja ya. Oh, ada MUFG Bank juga menurun. Tapi Bank Mizuho ini pernah dengar ya? Ini baru kali ini kami dengar ada yang namanya Bank Mizuho. Kas dan setara kas, nah ini dikatakan 0,01 sampai 3,24 untuk yang presentasi persennya taruh di bank. Ini piutang usahanya ya. Piutang usaha, wah ini saya nggak terlalu apa sih, agak macet sedikit ya, karena ada 400-an miliaran yang masih belum terbayarkan, yang menjatuh tempo cuma 1,6 triliunan, masih ada 400-an miliar yang belum terbayarkan. Berarti kan agak parah ya ini piutangnya ya. Nih, tahun lalu itu sekitar 300-an miliaran, sekarang meningkat menjadi 400-an. Ini menandakan apa? Berarti hutang yang kemarin mereka paling ada 300-an miliaran yang susah bayarnya, yang orang lain mau susah bayarnya ke PT Unicam ini, ada tambah lagi. Kemungkinan besar seperti itu ya. Kalau ini tadi persediaannya. Ini biaya di muka. Dan ini laporan tahunannya belum muncul ya. Kalau udah muncul kan bisa dilihat. Ya bisa dibandingkan. Kalau is oke berarti beli usahanya. Ini yang tadi katakan dividen tunai kemarin 30 Mei 2023. Ini pendapatan neto, nah lihat saja pendapatan netonya pihak ketiga aja lebih tinggi, 0,5 triliunan menjadi 0,9 triliunan. Ini kan bagus nih kalau mau kita bilang perusahaannya itu ya. Saya kami itu kalau perusahaannya jelek ya kami bilang jelek, kalau perusahaannya bagus ya kami bilang bagus. Tapi untuk pembeliannya kan itu tergantung ya. Oh ini dia ada pendapatan neto yang melebihi 10%, atau ini enggak
Sumber Avaria Trijaya 991 247 900 miliaran. Indomarko Prisma Tama, wah ini lebih sedikit ya. Nah ini tahu gak ini sumber Avaria ini siapa? Alfamart, Indomarko, Indomaret. Nah berarti yang menang siapa? Alfamart ya untuk kali ini penjualannya ya. Beban pokok pendapatan. Nah ini ada pembelian akhir periode. Iya, tenaga kerja meningkat sedikit untuk yang langsung. Ini jasa operasional transportasi perjalanan. Perbaikan dan pemeliharaan. Jasa profesional pun meningkat ya. Ya ini bahan pokok pendapatan. Bahan pokok pendapatan sedikit menurun, paling menurun 3 hingga 2 miliaran lah gitu lah. Ini bahan penjualan. Nah ini mereka tampaknya promosi besar-besaran nih. Dari 174 miliaran menjadi 200 miliaran. Itu untuk biaya promosi itu ya. Pengembangan meningkat juga. Komunikasi yang berkurang. Ya komunikasi berkurang dari 3 miliaran menjadi 2,4 miliaran. Mungkin karena pakai WhatsApp ya. Pakai WhatsApp jadi lebih murah. Tapi sekarang memang rata-rata perusahaan seharusnya untuk biaya komunikasi itu yang menurun drastis ya. Dulu perlu bayar listrik, perlu bayar biaya yang cukup besar untuk paketnya. Sekarang udah mau gak gitu mahal. Pengen HT aja, HT pun itu kalau itu pengen hanya harus dapat izin ya. Terus saya bisa juga itu kalau setahu kami ada beberapa orang mungkin HT-nya pun walaupun nggak ada izin ataupun sudah expired mereka nggak dibuat ya. Pengen cari saluran atau gimana gitu. Transaksi dan pihak berelasi. Wah ini bayar nih perusahaannya. Ada uniknya di Australia. Berarti ini mereka di beberapa negara bayar nih. Ada India, ada Sudan. Kokono Hochen itu di mana tuh? Ada Myanmar, ada Filipina, ada Tianjin, Cina, Thailand. Tapi paling banyak ini yang di Australia. Berarti ini kan kita bisa lihat perusahaan ini kan berada di satu induk yang sama. Mungkin besar Jepang ya. Jadi mereka ini kan ada disebarkan di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Australia gitu. Mereka saling bekerja sama, tapi banyak pusat atur ini taruh mana, ini taruh mana. Nah mereka kirim barang, persediaan sini sudah habis, tolong kasih ya, tolong ya mereka kirim lagi. Berarti ini kan perusahaannya sinerginya kuat ya. Satu sinergi gitu ya. Satu ada kesulitan persediaan dibantu, satu ada kesulitan untuk penjualan ini dibantu. Ya ini cukup kuat nih perusahaannya kalau mau kita bilangnya. Maka tanpa itu saya dari kami sekian dan terima kasih, saya investasi.